Ya, berita terpopuler yang pertama dari cnbcindonesia.com adalah ini raja terkaya sejagat harta sampai dengan 7.000 triliun rupiah. Raja Salman dari Arab Saudi diyakini sebagai raja terkaya di dunia. Namun ternyata ada seseorang yang jauh lebih kaya loh. Menurut sejarawan, orang tersebut adalah Mansa Musa, seorang penguasa Afrika Barat abad ke-14. Sebagaimana dilaporkan oleh BBC, kekayaan Mansa Musa tak tertuliskan. Dengan memperhitungkan inflasi, kekayaan Mansa Musa tidak hanya mengalahkan milioner teknologi saat ini, tetapi juga penguasa terbesar dunia seperti Augustus Caesar sebesar 6 triliun US dollar dan William the Conqueror sebesar 5 miliar US dollar. Sejumlah perkiraan menyebutkan kekayaan bersih Mansa saat ini mencapai 6.000 hingga 7.000 triliun rupiah. Meskipun sulit untuk menghitung secara adil kekayaannya berdasarkan emas, garam, dan tanah, namun banyak sejarawan sepakat bahwa kekayaannya lebih kaya daripada yang bisa dijelaskan oleh siapapun. Mansa Musa merupakan Sultan ke-9 Kerajaan Afrika Barat, di mana pada masa kekaisarannya adalah penghasil emas terbesar di dunia, yakni memiliki lebih dari setengah total pasokan dunia menurut data British Museum. Semenjak Musa naik tahta, kerajaan terus berkembang secara fenomenal, berkat karyanya dalam memperluas perdagangan. Kekayaannya terus meroket dari penambangan garam, deposit emas, dan perdagangan gading gajah. Dilaporkan bahwa Raja Musa tidak pernah kalah dalam pertempuran untuk memperluas wilayah, bahkan tidak sedikit wilayah yang bergabung secara sukarela dengan kekaisarannya demi kualitas hidup yang lebih baik. Ya, berita yang kedua adalah potret baru Arab Saudi, di mana terlihat wajah baru di Arab Saudi khususnya di ibu kota Riyadh. Kota itu dilaporkan The National tak lagi terbebani aturan segregasi dan praktik sosial yang ketat. Pembukaan Riyadh dan penghapusan sejumlah aturan fisik dan sosial memang telah mengubah kehidupan sehari-hari warga secara signifikan. Ini bermula dari visi putra mahkota Mohammed bin Salman pada tahun 2016 yang memperkenalkan sejumlah proyek dan inisiatif transformasionalnya untuk kemajuan negara. Kebanyakan wanita memang tetap memakai hijab, namun tidak sedikit juga yang memilih tidak menutupi rambut mereka. Percampuran antara laki-laki dan perempuan juga menjadi lebih umum dan polis agama tidak terlihat. Sekarang bahkan perempuan lebih terlibat di tempat kerja. Ya, informasi yang ketiga adalah Rusia sebut Jepang sebagai ancaman baru. Di mana Rusia menyebut Jepang sebagai ancaman baru keamanan negara itu. Hal ini terkait dengan rencana Tokyo untuk mengerahkan militer di Pulau Hokkaido. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko, menegaskan akan menggagalkan rencana tersebut. Apalagi itu dekat pulau-pulau Rusia di wilayah timur. Ia mengatakan bahwa aktivitas Tokyo sebagai tantangan serius bagi keamanan negaranya dan Asia Pasifik secara keseluruhan. Andrew juga menambahkan jika praktik militer Jepang itu berlanjut, maka Rusia akan menerapkan tindakan pembalasan yang tepat untuk memblokir ancaman militer yang dihadapi Rusia. Sebelumnya dilaporkan bahwa rencana militerisasi Jepang di Hokkaido semula dijadwalkan pada akhir Desember. Dan mengutip dari Kementerian Jepang, Tokyo pun berencana untuk mengerahkan rudal supersonik di pulau dekat Kepulauan Kirin Rusia itu. Ya, dan informasi yang terakhir adalah varian baru COVID menggila di Amerika Serikat, di mana varian baru COVID-19 yakni XBB ikut meningkat di tengah melonjaknya kasus COVID di China dan juga beberapa negara lain seperti Amerika Serikat. Sebuah subvarian dari Omicron yakni XBB muncul di India pada bulan Agustus dan sejak saat itu menyebar ke seluruh dunia. Sejumlah besar kasus COVID-19 di Amerika Serikat sekarang disebabkan oleh XBB dan saudaranya, XBB 1.5. XBB kemungkinan telah mengembangkan resistensi terhadap kekebalan dan mampu menghindari antibodi yang mengakibatkan infeksi sebagaimana dikutip oleh iFi Science.
Berdasarkan data dari WHO, mereka mengatakan varian XBB tidak menunjukkan adanya perbedaan substansial dalam tingkat keparahan penyakit. Klaim bahwa tingkat kematian XBB lebih tinggi daripada varian Delta atau bahwa subvarian baru juga lebih mematikan telah dibantah oleh WHO. Baru-baru ini jumlah penyebarannya tengah meluas dengan total 74 negara telah melaporkan kasus XBB.1. Penyebarannya termasuk di Malaysia, Indonesia, China, dan Pakistan. Varian tersebut juga telah mencapai Eropa, Amerika Serikat, serta Australia.